satrasipun di menika dumateng Al-Mukarram. Kiai Bandung apa Kiai Gede? Kiai Gede napa Kiai Bandung? Dumateng Al-Mukarram Bapak Kiai Imron Kiai Gede satrasipun. Ya ibadah saya sudah pamunten akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawane adem sing jawab salam lempeng. Kalau tidak dinginnya malam ini, mungkin aku sudah terbakar oleh api kerinduanku. Numpak kapal selam karo nyangking ember. Sing jawab salam mugi-mugi rezekine ombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wasta'inu bihaulillah la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya wa la rasulah ba'da alladhi turja safa'atuhu yawmal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Hadratul ulama al-quram a'izah fi majalisikum habiban al-kiram as-sayyid al-habib Ahmad bin Umar Atas al-habib Ali Al-Ma'bud, Al-Habib Soleh bin Salim Al-Ma'bud, Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Jufri, Al-Habib Ibrahim bin Ahmad Al-Qutban, Al-Habib Haidar bin Zahir bin Abdul Qadir As-Sigaf, Al-Habib Al-Habib Storipo dikatakan sahabat ta'zimi kaulah hormati. Luar biasa saking kathahipun Habib berkah ingkang sanget kathah amin Allahumma. Untuk warasanipun panjenenganipun Abah Haji Muhammad Wildan, Abah Haji Muhammad Lufis, sunipun keluarga agengipun ingkang tansah kawula hormati kawula takzimi, para bapak-bapak kiai ingkang boten waget kala sebat setunggalipun ingkang tansah kawula hormati sedherekipun. Alhamdulillah dalu punika kita kempal wonten punika papan wonten ing panggenan ingkang sangat luar biasa, sinoso desakan kesini kesana tapi terpancar wajah-wajah bahagia. Semoga wajah bahagia mampu menghantarkan kita ke taman-taman surga. Mugi selangkah kita mampu mengukurkan dosa kita. Kita ditempatkan di taman-taman surga dengan naungan para malaikat yang memanggil-manggil nama kita. Semoga Allah menurunkan sakinah ke hati kita, amin Allahumma. Mugi kempal kita dalu niki kumpul kali duriah Nabi, kumpul kali para kiai, mugi dados pahala silaturahmi. Karena hari ini yang terjadi saling memantau story tapi jarang komunikasi. Apalagi ibu-ibu saiki senengi foto selfie, akhirnya diunggah nang IG, WA dadi story. Kadang anake njaluk nyusu mawon disemaya nih, bojone nyepak diprel. Semoga kempal kita dalu niki leres dadi pahala silaturahmi. Salam salam semoga tercurahkan kariman baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Huda wa Rahmat Kasihul Ummah ingkang kita rantos barokah syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kita wonten ing penghujung bulan Muharram di bulan Agustus. Niki sejarah panjang
bulan Hijriah kita mengingat perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Di bulan Agustus kita mengingat para pahlawan, para ulama yang telah gugur merelakan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka sedikit sejarah kalau kita lebih menghayati tentang peringatan Agustus. Karena memang Indonesia negara yang diperjuangkan oleh duriah Nabi, yang diperjuangkan oleh kiai, yang diperjuangkan oleh santri. Bulan Agustus bukan bulan main-main. Kita mengenang sejarah para pejuang-pejuang yang luar biasa menjadikan bangsa Indonesia kita bisa menikmati kemerdekaannya. Karena Indonesia bukan dijajah, 350 tahun bukan dijajah, tapi para pahlawan jihad melawan penjajah. Mula kadang berjuangnya Januari tekan Juli, tapi Agustus malah merdeka karo wong liya. Masuk dikira Agustus jebule April, dikira Tulus mung jebule mampir. Masuk banget. Jadi Indonesia 350 tahun bukan dijajah tapi jihad melawan penjajah. Karena kalau kita urutkan dari Indonesia dijajah oleh Portugis sebelum VOC datang. Kalau Indonesia dijajah, mungkin hari ini bukan menjadi negara keutuhan, negara NKRI, kita sebut Amerika. Dulu suku Amerika Latin, setelah kedatangan Christopher Columbus, suku Amerika asli hilang. Negara tetangga Australia, setelah kedatangan James Cook dijajah, suku asli Australia, suku aborigin sekarang tinggal kenangan. Indonesia hampir 350 tahun dijajah, semakin kuat, semakin hebat. Itulah berkah yang luar biasa. Pertama, sebelum Belanda datang, pasukan Portugis ingin menguasai lautan Indonesia. Di abad ke-14, setelah para wali duriah Nabi menanamkan iman yang kuat, mengislamkan Indonesia, mengislamkan tanah Jawa, Portugis datang ingin menguasai selat di Indonesia. Perjuangan dari putra Raden Fatah ingkang nami Fathi Yunus dan sejarah dicatat Pati Unus niku menghadang pasukan Portugis di Malaka, akhirnya gugur di Malaka. Selesai itu Sunda Kelapa menjadi kota kenang-kenangan yang diperjuangkan. Setelah Fathi Yunus ada Pangeran Fathahilah, atau di sejarah disebut Fatelan. Itu dari kata Fathahilah, Fatlukan. Itu menghadang pasukan Portugis yang akan menguasai Selat Sunda Kelapa. Maka termasuk Sunda Kelapa, kota kenang-kenangan, setelah bisa ditaklukkan, Portugis bisa diusir, bentuk syukur kepada Allah dinamakan Jayakarta. Mula Pangeran Fathahilah terkenal dengan Pangeran Jayakarta, tapi wong Indonesia, wong Jawa senenge nyingkat-nyingkat Jayakarta dadi Jakarta. Luban lubis mawon dadi ban bis. Jayakarta diambil dari ayat Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan yang gilang gemilang, perjuangan ulama duriah Nabi yang menaklukkan Sunda Kelapa. Jakarta diambil dari kata fatham mubina. Sallallahu Nabi Muhammad. Belum selesai sampai itu,
termasuk perjuangan Ratu Kalinyamat ingkang dipun garwa kalih Pangeran Hadirin. Maka pembohongan sejarah maka difilmke Ratu Kalinyamat niku Topo Wudo. Niku pembohongan sejarah. Ratu Kalinyamat putri yang solehah, putri raja, berjuang untuk Indonesia luar biasa. Sampai bondone dintekke go berjuang Indonesia sampai ora bisa salin. Mula pembohongan sejarah nek Ratu Kalinyamat niku Topo Wudo. Setelah Portugis bisa terusir dari bumi Indonesia, datang VOC. VOC itu bukan negara, nama perusahaan yang akan menjajah Indonesia, gabungan dari 40 negara. VOC itu dulu perusahaan yang sangat kaya, yang sangat terkaya di dunia, masuk ke Indonesia. Tapi setelah 1 abad, setelah para wali mengislamkan tanah Jawa, setelah para wali mampu berdakwah Islam, kedatangan VOC justru di Indonesia, di tanah Jawa masih kuat-kuatnya, masih hebat-hebatnya. Para murid Wali Songo sedang berdakwah, meneruskan dakwah dari para wali. Pertama perlawanan VOC tahun 1625 yang disebut Perang Jianti. Itu yang memimpin langsung Sultan Hanyokrokusumo. Itu murid langsung dari Sunan Kalijogo. Mula Sultan Agung atau Sultan Hanyokrokusumo itu murid langsung dari Raden Sahid dan Sunan Kalijogo. Belum selesai, Belanda belum bisa terusir, disusul santri Giri utawa santri Madura, murid langsung dari Sunan Giri ingkang nami Jenderal Trunojoyo. Itu luar biasa perlawanan kepada Belanda. Belum selesai, disambung dari murid dari Sunan Gunung Jati utawa santrinipun Simbah Kyai Embun Jolondrio. Itu sambungan tasbih kali Sunan Gunung Jati, gadah murid ingkang nami Untung Suropati. Itu di abad 17 gencar melawan penjajah. Santri isih enom niku bisa berjuang luar biasa. Tapi kesalahan sejarah, Untung Suropati malah nggo poyok-poyokan. Untung Suropati munggah gunung minyak, coba saya mulai ngatai. Itu pejuang santri kan sangat luar biasa. Belum selesai itu, di abad 18 pejuang santri, ulama, dzurriyyah Nabi, bahkan pewaris kerajaan ingkang nami Perang Diponegoro. Itu perang terhebat, perang tercepat, waktunya hanya 1825 sampai 1830. Berarti kita 5 menit. Niku 5 tahun. Bahkan kemerdekaan bangsa Indonesia berawal dari Perang Diponegoro. Usah muterakan kali Gus Sultan ingkang nami asli Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Panoto Agomo Khalifah ing tanah Jawa, Pangeran Ontowiryo ya Pangeran Diponegoro. Niku perang bersejarah, perang terhebat. Bahkan perang dunia, perang Napoleon Bonaparte hanya mampu membunuh 80.000. Tapi perang Diponegoro di Pisangan Jogja mampu membunuh 15.000 serdadu Belanda. Ini kalau dicatat sejarah niku perang ingkang hebat. Bahkan Pangeran Diponegoro itu pewaris kerajaan Hamengkubuwono keempat dari Mangkubumi. Hamengkubuwono pertama ingkang garwa kalih Nyi Ageng Tegarejo ingkang putraaken dhateng Raden Mas Sundoro. Ini punya sejarah dengan Wonosobo. Raden Mas Sundoro itu lahir di Sindoro.
Kula jenengan saged tidak tendhuwur desa Cangkringan wonten bekas lahiripun Raden Mas Sundoro. Kula berarti perjuangan Hamengkubuwono pertama sampai ke Wonosobo sampai mutraaken Hamengkubuwono yang kedua di Wonosobo di Sindoro. Kula Wonosobo punya julukan kota pusakaning Dwi Pujangga Nyawiji, kekuatan dua gunung diapit dua gunung sing gedhi Sindoro karo Sumbing. Kula Sumbing Sindoro ora sida nyanding atine keloro-loro. Rokok Surya wedane Fanta mbak bahaya lah. Niku jenengan yang mlebet teng gerbang Mendoro untuk pusakane Dwi Pujangga Nyawiji. Kula Raden Mas Sundoro ingkang Hamengkubuwono ketiga ingkang nami Raden Mas Surojo ingkang garwa kali Ibu Mengkorowati bas marganipun Basaiban mutraaken Sultan Abdul Hamid utawa Pangeran Diponegoro ingkang dipun asuh buyutipun Nyi Ageng Tegarrejo. Niku perang ingkang luar biasa, mula awal kemerdekaan dari perang Diponegoro sebab melibatkan ulama duriyah Nabi ingkang luar biasa, perang melawan kekejaman VOC utawa Belanda. Sampai tercatat karena perang Diponegoro Londo dadi kiri uti. Perang itu mampu menghabiskan 20 juta golden. Itu rampasan selama 20 tahun menjajah negara di dunia, entek nggo perang Diponegoro, entek bondone, entek tentarane, termasuk perang Pisangan Jogja, perang Badut di Magelang, termasuk Wonosobo punya sejarah panjang dulu menjadi medan pertempuran Pangeran Diponegoro. Kula teng dhuwur Kretek niku ana desa Dalangan. Dalangan langit teng mriku ora kena, munggah dhuwur Dalangan ana desa Tempuran, dari tempure teng mriku mula dhuwur Tempuran ana alas Pranggong utawa Banten ring waca alas Pranggong. Kula jenengan saking mriku ngandhap mungkin ana patung jaran iki punya sejarah, memang jaranipun dipun kubur wonten ing desa Bali Rampunge kula teng Wonosobo termasuk Bruno. Bro niku kapan tentare Pangeran Diponegoro mlebu Bruno diburu ora ana. Kula sedulure Bruno jenenge Kepil, nek wis iki tekan Kepil dikekep Gampil. Bukan ngoten niku. Pun berarti perang Diponegoro niku luar biasa. Landa dadi kere, landa dadi entek tentarane. Tapi setelah perang Diponegoro selesai, ternyata Landa orang kelangan akal, termasuk mengirim jenderal ingkang cerdas ingkang nami Johannes Don Busse. Itu mengadakan tanam paksa. Jadi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia nanam paksa, termasuk tanduran teh, cengkeh, tebu, palawija. Niku dipaksa tanam paksa, dengan hasil tanam paksa Belanda jadi sugih meneh karena tanam paksa mampu menghasilkan hampir 800 juta golden. Kelangan 20 juta oleh 800 juta. Malah setelah Landa sugih meneh jajah meneh. Niki awal penjajahan mereka karena Landa hasil dari tanam paksa. Tapi setelah tanam paksa menuntut keadilan, ternyata petani teng Indonesia ternegara dengan hasil tanam paksa orang mulia malah menderita, sing mulia malah penjajah. Akhirnya ada politik etis, politik balas budi. Belanda diwajibkan membangun, termasuk bangun sekolahan, bangun rel sepur, termasuk bangun rumah sakit. Setelah itu ada tanam paksa, politik etis, politik balas budi, ada kesadaran nasional. Kesadaran nasional berawal dari ulama yang luar biasa, dari ulama ikan besar, ikan nami Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ternyata setelah itu kesadaran ulama yang luar biasa,
Syekh Abdul Somad Al-Falembani gadah murid ingkang nami Syekh Khotib Al-Minang Kaboi Al-Minang Kabo gadah murid santri ingkang luar biasa termasuk Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bani kang dadi Imam Masjidil Haram ingkang gadah murid termasuk Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari termasuk gadah murid Simbah Kyai Muhammad Darwis niku tidak mengenal sejarah termasuk Simbah Kyai Ahmad Darwis niku aslinipun Simbah Kyai Ahmad Dahlan karena kecerdasan beliau kali Syekh Khotib Al-Minang Kaboi diganti namanipun mendet saking guripun Syekh Zaini Dahlan. Kula dadosipun Simbah Kyai Ahmad Dahlan ngedekaken organisasi ingkang nami organisasi Muhammadiyah niku luwih tuwa 1812 dari murid-murid saking Syekh Khotib Al-Minang Kaboi termasuk di Aceh ada Sultan Iskandar Muda, di Jambi ada Sultan Toha, di Palembang ada Sultan Badaruddin, termasuk di Banten ada Sultan Hasanuddin. Kesadaran nasional yang luar biasa melawan penjajah termasuk perjuangan Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari termasuk murid saking Syekh Khotib Al-Minang Kaboi termasuk wonten ing Semarang Simbah Kyai Soleh As-Samorongi niku Simbah Kyai Soleh Darat ingkang makomipun wonten ing Simpang 5 Semarang. Ingkang Simbah Kyai Soleh Darat terkenal ingkang donganipun Jawa luar biasa. Maka perang ketembak ora mempan dibom mung menceng kubruke dongane mung Jawa Allahumma salimna minal bom wal budil. Rambuh kaya ngopo. Kalau termasuk gadah murid pejuang emansipasi wanita ingkang nami Raden Ajeng Kartini itu murid dari Simbah Kyai Soleh Darat ingkang nama aslinya Harumna itu emansipasi wanita luar biasa pejuang mula ibu-ibu sedaya para rawuh Agustusan lomba ya lomba tapi ojo kebablasan. Emansipasi wanita kebablasan ya boten bareng. Kula sebab emansipasi wanita saniki ibu-ibu padha lomba balan yakin sing nonton orang deleng bal sing ditendang mesti sing deleng bale sing wah pengalaman itu termasuk murid beliau termasuk setelah itu luar biasa didirikan organisasi Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari termasuk muktamar pertama di Cipayung tahun 1831 NU memutuskan di muktamar yang pertama putusan yang sangat luar biasa Indonesia milik umat Islam Belanda adalah penjajah wajib diusir dari bumi Indonesia. Maka Indonesia belum punya tentara, NU wis duwe tentara termasuk tentara Sabilillah, tentara Hizbullah. Niku luwih tuwa tinimbang tentara. Bedane NU bintang 9, nek TNI bintang itu kesadaran ikan sangat luar biasa, peran ulama ikan sangat luar biasa mengendalikan penjajah bahkan mengusir sampai di titiknya nanti perjuangan para ulama ikan sangat luar biasa sampai ada pergerakan nasional setelah itu kemerdekaan nasional itu tidak lepas semua dari para ulama-ulama yang rela nyawanya tidak berharga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Di penghujung akhir sampai Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa hukumnya fardu ain membela tanah air di peristiwa resolusi jihad niku di tahun 1945 Indonesia merdeka umur 3 bulan Agustus, September, Oktober, November sekutu datang dengan kekuatan luar biasa tapi fatwa Hadratus Syekh sampai membangkitkan semangat yang
yang jaraknya mampu tidak punya rusak untuk mengosor dan jamak sholat wajib datang ke Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu resolusi jihad. Bahkan perang yang dikira timun musuh duren, tapi berkat kesemangatan saking hadratus syekh, para ulama, para santri mampu mengusir mundur sekutu. Bahkan jenderal sing dibangga-banggakan ikan nami Jenderal Malabe terbunuh di peristiwa perang di Surabaya. Termasuk perjuangan luar biasa di Semarang, ada perang Palagan 5 dina. Niku 5 hari 5 malam perang ikan boten berhenti yang dipimpin para ulama-ulama ikan luar biasa, termasuk Dr. Karyadi. Itu pejuang luar biasa melawan kekuatan Jepang. Rien teng Semarang niku kaline diracun, tapi berkat Dr. Karyadi sekarang diabadikan menjadi rumah sakit, mampu menetralisasi saking kali ingkang dipun racun. Tapi taruhane wedal meneliti kali sing diracun kali Jepang, beliau tertimbak sido, mula diabadikan menjadi rumah sakit Karyadi. Itu Dokter Karyadi luar biasa. Mula perjuangan maka sungguh-sungguh kita sedaya menghayati, bersyukur atas kemerdekaan. Mula 17 Agustus kita adakan Hall Akbar untuk para pejuang, pahlawan, ulama yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Jangan dengan berhura-hura, dengan kemaksiatan, apalagi dengan berbuat dosa. Maka mensyukuri kemerdekaan tidak lain kita mengenal para pejuang, kita berpikir betapa pengorbanan para ulama pejuang yang sudah menjadikan bangsa Indonesia menjadi merdeka. Rotan Al-Quran, lakot kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Kadang Allah kita semua mengerti, memahami kisah cerita-cerita orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi kebahagiaan kita, demi sebuah bangsa Indonesia. Itu ibratun menjadi ibrah li ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir mendalam. Maka wala tasabana ladzi qutilu fisabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim fahum yurzaqun. Ojo nyono para pejuang ulama yang telah berjuang di jalan Allah niku sedo wahum yurzaqun, masih sugeng Allah tasih maringi rezeki. Sallallahu Nabi Muhammad. Kecil apapun memasang bendera, gawe gapura, itu bentuk rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Mula sing ngecek ora tau dibales, niki kesempatan yo padha ngecek gapura. Mula ana lumba-lumba jaluk tulung tapi tidak bersuara. Apa kuwi? Agustus orang milu lumba-lumba sebab masa lalu sudah menjadi juara. Mula dengan lumba-lumba itu bentuk kesemangatan untuk kita meneruskan para pejuang-pejuang yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Pada intinya perjuangan para pahlawan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Senyum yang indah itu setelah luka yang sangat parah. Ternyata setelah dijajah, Indonesia punya kenikmatan luar biasa, kekuatan ikan sangat luar biasa, karena menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pengakuan yang sangat tulus dari para pendiri bangsa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong keinginan luhur, maka berkehidupan apal apal. Intinya itulah, ternyata Indonesia memang negara yang sangat luar biasa. Kue lapis kecemplung sawah, uruslah nyong saya. Yang mau pulang hati-hati, kuncen jalan sempit, sering terjadi macet. Tapi luwih apik terjebak macet tapi jelas arah tujuan
daripada terjebak macet, terjebak cinta yang tanpa kepastian. Selamat. Mohon hidup kesekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Mangan pupat berbuan gapuro, selepat jaluk ngapuro. Wal muwafiq la wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.